Oke, kali ini kita akan bahas soal UTBK tahun 2019 ini ya. Ini soal tentang listrik arus arah yang kelihatannya rumit ya, padahal sebetulnya tidak juga ya. Nah, yang penting adalah kita memahami dua prinsip. Yang pertama adalah tentu saja dalam konsep fisika listrik arus arah. Nah, kalian perlu memahami tentang hukum Ohm ya, tentang hukum Ohm ya. Nah, kemudian kemampuan yang kedua ini adalah mungkin yang kalian pelajari lebih intens di matematik, yaitu tentang bagaimana membuat atau mengkonstruksi sebuah persamaan linier ya, persamaan linier atau sebuah atau dua buah. Kita lihat bersama-sama ya. Dua buah sumber tegangan, dua buah hambatan identik, dan sebuah ampermeter ideal. Nah, ada ampermeter ideal berarti ini hambatan ampermeternya itu sama dengan 0. Nah, itu perhatikan kalimat itu ya. Nah, kemudian disusun menjadi rangkaian seperti pada gambar. Kemudian bagian A, sumber tegangan epsilon 1 merupakan sumber tegangan yang besarnya dapat diubah-ubah. Nih yang atas nih ada tanda panahnya ini ya, variabel. Jadi dia bisa diubah-ubah nilainya. Sedangkan sumber tegangan epsilon 2 tetap. Nah, kemudian grafik yang terbaca pada ampermeter. Nah, jadi kuat arus berarti ya. Dan besar tegangan epsilon 1 ditunjukkan pada gambar B ya. Nah, jadi ini ada tegangan epsilon 1 di sini seperti yang tadi disebutkan variabel kan, jadi ini berubah-ubah, kemudian akan menyebabkan arus yang melalui rangkaian ini juga berubah ya. Jika tegangan pada epsilon 1 adalah 0, jadi ketika E1-nya 0, epsilon 1-nya 0, tegangan BE itu mana? BE itu coba kita lihat mana B. Oh, ini ya, B itu yang bawah ini ya, kita B itu sebelah sini ya, kemudian E itu yang atas. Nah, karena yang diminta adalah tegangan BE, kemudian ampermeternya ideal, ya, nggak punya hambatan, berarti kalau ditanya BE itu sama saja kalian ditanya A ke F ya, A ke F ya, A ke F. Nah, tapi kita lihat di sana kan nilainya positif semua. Nah, jadi maksudnya nilainya saja ya, karena kalau A ke F atau B ke E harusnya nanti dapatnya negatif ya. Nah, harusnya seperti itu. Nah, jadi nanti kita mencari nilainya saja ya, nilainya saja. Nah, kita tahu kondisi yang diminta adalah epsilon satunya adalah 0 ya, epsilon satunya 0. Berarti kalau ditanya V antara saya ganti bukan BE tapi EB ya, biar tandanya positif, EB itu akan sama dengan V FA ya, FA itu ya bagian kiri itu FA. Nah, dan kalau ya pada saat epsilon satunya sama dengan 0, nah artinya kita sama saja diminta mencari, nah jadi VFA itu sama saja diminta mencari epsilon 2. Jadi sama saja kita diminta mencari GGL pada baterai yang kedua. Ini memahami soal dulu ya. Nah, nggak apa-apa, tentu saja ini agak lama ya. Ini saya ingin membuat kalian mengerti, bukan hanya sekedar menjawab soal ya. Nah, jadi harap bersabar ya. Jadi yang ditanya adalah epsilon 2 ini ya. Nah, ini pembuat soal ini sengaja mungkin ya membuat keadaan sepertinya complicated padahal tidak. Contohnya dengan apa? Dengan menempatkan R dengan R ini paralel ya. Nah, kemudian ini kan tidak berubah kondisinya. Jadi sebetulnya ini kalian bisa pandang sebagai sebuah hambatan saja paralel ya. Misalnya kita sebutnya ini RP gitu ya. Kita sebutnya RP, R paralel. Nilainya berapa ini nggak terlalu penting ya. Nah, kita lihat nanti kenapa tidak terlalu penting ya. Nah, kalau sudah kita gabung ya, kalau kita gabungkan seperti itu, jadi rangkaiannya bisa kita gambar ulang. Nah, rangkaian yang ini kita bisa gambar ulang menjadi sebuah baterai yang variabel tadi, kemudian baterai yang GGL-nya konstan. Nah, ini yang kita sebut nih epsilon 2 nih, epsilon 1 yang variabel, ada tanda panah begitu ya. Nah, dan sebetulnya begini saja rangkaiannya. Dah, ini ada R paralel ya. Nah, itu. Nah, yang terukur di ampere meter tentu saja adalah arus yang lewat di sini ya. Jadi I di sini ya. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat dalam persamaan seperti ini, dalam rangkaian ini ya, hambatannya tunggal kan ya, baterainya 2, ngadepnya ke arah yang sama, kalian bisa tulis persamaan ya, tentu saja
yang seperti yang tadi saya sebutkan, hukum Ohm itu kan V itu kan sama dengan R dikali dengan I kan, gampangnya gitu. Nah, ini baterainya ada dua. Jadi untuk kondisi secara umum kita bisa tulis epsilon 1 ditambah epsilon 2. Kenapa dijumlah? Karena kutubnya menghadap ke arah yang sama, positifnya sama-sama di atas ya. Jadi dijumlah. Sama dengan hambatannya hanya RP saja dikali dengan I. Nah, ini persamaan hukum Ohm-nya ya. Nah, kemudian kita masukkan, kita ambil dua data dalam grafik di sini ya, ada dua data pada saat epsilon satunya 0,5, I-nya 5, ini miliampere ya. Kemudian pada saat E1-nya 3, I-nya adalah 10 miliampere. Nah, kalian masukkan itu data-data itu ke persamaan ya, ke persamaan itu. Jadi kita punya epsilon 1 0,5 ya, 0,5 ditambah epsilon 2-nya supaya kita nulisnya cepat mungkin kita tulis aja X ya, sama dengan RP ya, RP-nya misalnya kita sebut Y ya biar cepat nulisnya ya, dikali dengan I. I-nya itu pada saat itu 5 miliampere ya. 5 milinya kita simpan saja ya. Nah, jadi dari situ kita udah dapat persamaan 0,5 ditambah dengan X itu sama dengan 5Y ya. Nah, itu satu keadaan yang didapat dari titik pertama ini, ya, titik pertama, ya. Kemudian ambil satu keadaan lagi, ya, ambil satu keadaan lagi. Satu keadaan yang mana? Satu keadaan ketika epsilon satunya 3 dan I-nya 10. Jadi kita punya 3, ya, ingat epsilon satunya 3 ditambah dengan epsilon 2-nya kita simbolkan pakai huruf X tadi ya, sama dengan Y-nya itu RP-nya itu ya, dikali dengan 10 miliampere. Jadi kita punya persamaan sekarang 3 ditambah dengan X sama dengan 10Y. Nah, sekarang kita sudah punya dua persamaan linier ya. Nah, ini persamaan satunya, kemudian ini persamaan duanya. Nah, seperti itu ya. Nah, kan kita mau cari apa? Kita mau cari epsilon 2. Epsilon 2 itu yang ditandai huruf X tadi ya. Nah, berarti X-nya nggak boleh hilang, tapi yang kita mau hilangkan Y-nya. Nah, udah gampang kan kelihatan, ini tinggal dikali 2 ya, tinggal dikali 2 ya. Kalau dikali 2 jadi ini 0,5 dikali 2 jadi 1. Yang itu dikali 2 jadi 2X ya, sama dengan yang 5Y dikali 2 jadi 10Y. Nah, dua persamaan terakhir ini ya. Nah, ini kan bisa dikurangin ya, dikurangin. Bawah kurangi atas ya. Nah, ini dikurangin. Nah, kenapa bawah kurang atas? Karena di sini ada 2X, dikurangi X nanti jadi X ya. Nah, ini ada 1 dikurang 3, jadi min 2. Ya, ditambah dengan X ya. Ingat ini dikurangin nih ya. Nah, kemudian sama dengan, nah ini 10Y dikurangi 10Y, 0. Nah, dari situ kita dapat apa? X-nya adalah sama dengan 2. Nah, udah ketemu tuh jawabannya ya. Nah, berarti kita tahu nih jawabannya X-nya adalah 2 alias 2 volt. Tuh yang D jawabannya. Nah, mudah-mudahan idenya bisa ditangkap ya. Ingat cara berpikirnya dipahami, jangan sekedar yang penting jawabannya gitu ya. Oke, justru konstruktif berpikirnya itu yang penting, step by stepnya dipahami. Sering latihan, nanti kalian akan lancar mengerjakan model-model seperti ini dan tidak panik melihat soal sepertinya sulit ya. Oke.